Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Hendri Wayuni STP, mengampu pelajaran IPA, kemudian pendidikan agama Kristen dan Katolik, pembina ekskul pramuka sekaligus urusan kesiswaan. Pada materi MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan cara belajar yang efektif. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita lihat dulu pengertian tentang belajar efektif. Apakah yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, di mana proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kualitas yang baik. Ada beberapa tips belajar yang baik dan benar. Mungkin selama ini kalian sudah belajar merasa sudah mempunyai cara yang efektif, namun hasilnya belum maksimal, maka tip-tip yang Ibu berikan ini mungkin bisa banyak membantu perkembangan belajar kalian ke depan nanti. Yang pertama, mungkin kalian bisa melakukan belajar kelompok bersama teman-teman yang terdekat. Kalau mungkin sekarang di masa pandemi tidak bisa belajar berkelompok langsung secara tatap muka, kalian bisa berkelompok lewat jejaring. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan untuk mencatat intisari pelajaran. Sebenarnya itu tergantung dari pembiasaan untuk membaca dan memahami sehingga bisa mencari intisari dari apa yang dipelajari. Sebenarnya simpel. Hanya butuh banyak sering membaca. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Banyak siswa yang kurang bisa menata, memanage waktu dengan baik, kapan dia harus belajar, kapan harus bermain, sehingga perencanaan ini penting agar hasilnya juga lebih baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Nah, disiplin dalam belajar ini yang paling utama. Jangan sampai kalian belajar karena dipaksa orang tua, tapi tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kalian bahwa belajar itu adalah untuk kepentingan masa depan kalian sendiri. Maka harus dibiasakan untuk disiplin mengatur waktu belajar, kapan harus belajar, kapan harus bermain, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jadi ketika kalian belajar, cobalah untuk berinteraksi. Sering bertanya apa yang kalian belum tahu, juga berusaha menjawab, mengkomunikasikan apa yang ditanyakan oleh guru, sehingga kalian akan memperoleh banyak informasi yang kalian butuhkan. Sehingga aktif bertanya dan ditanya ini penting untuk mendukung kemajuan belajar kalian. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Mungkin banyak siswa yang belajar dengan tekun dan serius, kutu buku ya, banyak membaca buku, terlalu membaca terus-menerus, tidak mau bermain dengan teman. Ini juga sebenarnya tidak baik juga. Sehingga kalian harus bisa membedakan kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Jadi belajar dengan serius dan tekun ini dibutuhkan supaya kalian lebih bisa berkonsentrasi pada pelajaran yang kalian sedang pelajari. Jadi ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Nah, ada kaitannya dengan yang nomor 6 tadi. Nomor 7 ini belajar berlebihan ini dimaksudkan kalau kalian melulu waktu dipakai untuk belajar, ini juga tidak baik karena kalian butuh bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman lain, supaya kalian bisa menseimbangkan antara motorik kalian dengan pola pikir kalian sehingga imbang. Jangan sampai kalian pinter tapi kalian tidak bersosialisasi dengan baik di luar sana. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini sangat penting ya. Ini kaitan jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Kadang banyak siswa hanya berusaha mengejar nilai yang bagus tanpa memikirkan apakah itu hasil pekerjaannya sendiri. Nah, ini yang perlu kalian camkan, bahwa yang penting itu bukan hasil, tapi proses. Bagaimana kalian untuk mencapai nilai itu, proses itu yang paling utama. Jadi jangan sekali-kali kalian mencoba tidak jujur untuk mencapai nilai yang bagus. Nanti
pada akhirnya kalian sendiri yang akan rugi karena orang akan bisa melihat kualitas kalian. Selanjutnya nomor 9, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab kamu. Nah, ini juga bisa dimulai dari kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Kalian berusaha menjadi seorang pemimpin, mungkin yang punya adik. Kalian bisa memberikan contoh untuk adik kalian. Kemudian di kegiatan lingkungan, kalian diberi tanggung jawab untuk menghandle suatu kegiatan. Ini adalah satu bentuk tanggung jawab untuk melatih kepemimpinan. Maka kelola itu dengan baik rasa tanggung jawab kalian. Yang 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, ini banyak sekali yang murid kadang-kadang terlalu bosan dengan gurunya, kemudian akhirnya kurang respect untuk mendengarkan guru waktu menjelaskan. Nah, ini penting, mendengarkan penjelasan guru dengan baik supaya informasi yang kalian dapatkan itu benar, ya, tidak setengah-setengah, sehingga apa yang kalian peroleh itu akan benar-benar bermanfaat untuk kalian nanti. Berikutnya, jangan malu untuk bertanya. Tadi sudah disampaikan di depan, jangan malu untuk bertanya, ini penting. Ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, maka jangan pernah kalian lakukan ketika kalian memang tidak tahu. Jangan merasa sok tahu atau pura-pura tahu, tapi bertanyalah supaya kalian mendapatkan jawaban yang pasti yang kalian butuhkan. Kemudian yang ke-12, kerjakan PR. Nah, pekerjaan rumah ini penting untuk melatih kalian, mendisiplinkan kalian dengan tugas-tugas yang kalian harus kerjakan. Kerjakan PR jangan dikerjakan di sekolah. Ya, namanya PR itu dikerjakan di rumah. Maka bagilah waktu kalian untuk mengerjakan pekerjaan rumah sebisa mungkin supaya kalian bisa tetap membantu pekerjaan di rumah, bisa mengerjakan tugas kalian dengan baik. 13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, mengulang ini penting sekali. Karena kemampuan orang mengingat itu kan terbatas. Ketika kalian mampu mengulang-ulang dengan baik, maka ingatan kalian juga akan terlatih, sehingga kalian akan lebih banyak menyimpan apa yang kalian serap dari guru kalian, sehingga bisa menunjang pembelajaran kalian di sekolah. 14, cukup istirahat, makan dan bermain. Jadi 24 jam itu waktu kalian harus bagi. Kapan kalian istirahat dalam 24 jam itu, kapan kalian harus makan, kapan kalian harus bermain, kalian bagi. Jadi semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Waktu jam bermain ya bermain, jangan hanya belajar terus-menerus. Sebaiknya waktunya makan juga harus makan, jangan bermain terus. Nah, kalau kalian bisa kelola itu dengan baik, maka pola hidup kalian akan tertata dengan baik juga. 15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, banyak siswa ini yang ketika mendapatkan pelajaran yang kurang disukai, akhirnya malas untuk belajar. Nah, justru ini sebenarnya tantangannya. Kalau kalian merasa kurang menyukai pelajaran itu, cari tahu kenapa kalian tidak suka. Apanya yang membuat kamu tidak suka. Kemudian pelajari, temukan apa yang menarik yang bisa kalian membuat kalian nyaman untuk belajar di situ. Pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak pernah kalian duga. Nah, jangan pernah menghindari pelajaran yang tidak kalian suka, kemudian justru merugikan kalian sendiri. 16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Kalian pasti punya bakat masing-masing, punya talenta masing-masing. Silakan kalian kembangkan kegiatan itu dengan mengikuti ekstrakurikuler yang kalian senangi di sekolah. Yang suka menari ikut menari, yang suka musik ikut musik, yang suka bela diri ikut bela diri. Siapa tahu dengan kegiatan ekstra itu bisa mengasah kemampuan kalian untuk berprestasi di bidang non-akademik. Nah, itu satu kebanggaan untuk kalian, untuk keluarga, dan untuk sekolah tentu saja. 17, cari seorang pembimbing yang baik. Nah, mungkin banyak pembimbing, tapi
Kategori pembimbing yang baik seperti apa? Tentu saja yang pertama bisa membuat kalian nyaman untuk belajar bersama pembimbing kalian. Kemudian kalian mudah menyerap bimbingan yang diberikan. Kemudian kalian benar-benar bisa memahami satu sama lain. Nah, ini pembimbing yang baik ini penting supaya kalian bisa nyaman untuk melakukan kegiatan itu. 18, jangan suka mencontek teman. Nah, jangan suka mencontek teman. Kadang-kadang kita kembali lagi ke mencapai nilai yang tinggi tadi dengan tidak jujur. Mencontek ini juga sama. Ini salah satu sikap yang tidak jujur. Padahal mencontek belum tentu itu jawabannya benar. Nah, maka jangan membiasakan untuk mencontek, karena itu mengurangi rasa percaya diri kalian. Karena dengan mencontek berarti kalian tidak yakin dengan kemampuan yang kalian punya. Nah, padahal itu penting. Kalau kalian bangga dengan hasil mencontek, maka kalian kelak tidak tahu apakah kalian mampu untuk melakukan sesuatu karena selama ini prosesnya salah. Oke, lanjut. 19, niat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini niat dengan sungguh-sungguh ini juga unsur paling penting. Karena tidak ada niat sungguh-sungguh, berarti semuanya tidak akan tercapai. Walaupun kamu punya cita-cita yang sangat tinggi, ketika kamu tidak punya niat yang sungguh-sungguh, semua akan sia-sia. Maka niatkan itu dengan sungguh-sungguh di hati kalian bahwa niat kalian adalah belajar. Tempuh itu dengan segala perjuangan, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, ini juga pengaruh. Lokasi dan situasi yang kondusif. Ketika kalian belajar di kelas, ketika situasinya mendukung, teman kalian bisa fokus, tidak ada gangguan, maka semua akan bisa berjalan dengan baik. Ya, ini akan mempengaruhi pasti untuk proses pembelajaran. Yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Tadi kita diingatkan untuk selalu jujur dan sekarang diingatkan untuk menghindari sikap tidak jujur. Kenapa kita harus menghindari sikap tidak jujur? Ketika kita tidak jujur, maka orang tidak akan lagi percaya kepada kita. Maka kepercayaan itu mahal harganya. Jadi ketika kalian diberikan untuk berusaha tetap jujur, pertahankan itu. Maka kalau kalian dalam situasi apapun kalian jujur, kalian ke depan akan mendapatkan banyak kemudahan karena kalian melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan tanpa ada unsur-unsur yang tidak baik. Yang nomor 22, metode imitasi. Nah, imitasi itu kan ibaratnya palsu ya, buatan. Jadi metode imitasi ini kalau bisa digambarkan, kita menggunakan sistem belajar dengan media-media yang bisa menunjang supaya kita lebih mudah untuk memahami. Kemudian 25, metode berpikir. Ini juga perlu dikembangkan. Kenapa metode berpikir ini penting? Karena metode berpikir ini akan sangat menunjang dan mendukung apa yang kalian pelajari selama kalian belajar di sekolah. Nah, kalau metode berpikir kalian mindsetnya itu ke depan kalian punya cita-cita tinggi, maka ini akan bisa mendorong, memotivasi kalian untuk berusaha mendapatkan yang terbaik. Kemudian 26, mulailah dari yang kecil. Jadi belajarlah mulai dari hal-hal yang paling kecil, yang paling sederhana. Dari mana itu? Dari rumah. Sebagai lingkungan keluarga yang paling kecil, rumah itu adalah sekolah pertama bagi kalian sebenarnya. Siapa guru-gurunya? Orang tua kalian. Maka belajarlah dari hal yang paling kecil di rumah. Tanggung jawab, kerja keras, semua dimulai dari hal yang paling kecil di rumah. 27, sering-seringlah praktis. Praktis itu kalau diartikan banyak latihan ya, berlatih. Semakin sering berlatih, tentu saja semakin baik hasilnya. Jadi
semua itu tidak akan serta-merta begitu saja terjadi, tapi butuh latihan berulang-ulang. Gagal sekali, bangun lagi, ulang lagi, perbaiki. Jadi orang yang pandai, orang yang sukses itu bukan berarti tidak pernah salah. Jatuh, salah, tapi bangun untuk memperbaiki diri, berlatih terus-menerus, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. 28, fokus. Nah, fokus kalian diharapkan fokus dengan satu yang kalian ingin capai dalam kehidupan kalian. Kalau dalam belajar, apa tuh fokusnya yang ingin kalian capai? Kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, bagaimana caranya? Berarti beberapa metode yang di depan tadi kalian kerjakan. Dengan fokus di situ, maka cita-cita yang kalian ingin capai itu pasti akan bisa terwujud. Tapi kalau kalian tidak fokus, ya tentu saja akan banyak kendala yang membuat kalian jadi tidak mampu meraih itu. 29, mohon bimbingannya. Nah, di sini berkaitan dengan hubungan kalian dengan Tuhan. Kalian jangan pernah sombong untuk mengandalkan bahwa kalian mampu sendiri. Ya, jadi kalau kalian menyombongkan diri bahwa kalian tidak membutuhkan Tuhan untuk bisa meraih kesuksesan kalian, itu salah, ya. Jadi kalian harus selalu memohon bimbingan Tuhan untuk mewujudkan impian kalian, cita-cita kalian. Bagaimana caranya? Ya banyak berdoa. Pada saat kalian harus ibadah, lakukan itu. Jadi semakin sering mendekatkan diri pada Tuhan, maka akan semakin membawa cita-cita kalian ke harapan yang lebih baik. Terakhir, 30, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Sekarang ini anak-anak semuanya sudah pandai menggunakan IT. Silahkan banyak media dan sumber belajar yang relevan yang bisa kalian pakai. Bisa pakai buku, bisa pakai internet, apa saja yang media yang kalian punya untuk belajar, manfaatkan itu semaksimal mungkin. Kalian masih muda, kalian gali potensi kalian manfaatkan sarana yang ada supaya kalian bisa mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bisa kalian terapkan supaya apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud. Jangan pernah takut salah, karena dengan salah orang akan belajar terus dan belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.